Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ya adik-adik, hari ini kita berimpak kembali ya di rumah adik-adik masing-masing di hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 yang ditemani oleh Kak Lina di sini dan juga Kak Johana. ya. Adik-adik, hari ini apa kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat dan sukacita meskipun di rumah aja ya Kak. Benar Kak Jo. Nah, meskipun hari ini impanya di rumah aja, adik-adik harus tetap semangat dan bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Ya benar Kak Jo. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Kasih Yesus. Ya, Pakai gerakan ya adik-adik. benar sekali. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulang sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, gimana adik-adik? Pasti udah semangat ya Kak? Udah dong Kak Jo. Oke, karena sudah semangat, kita mau memulai ibadah kita ya Kak. Tapi sebelumnya, Kakak undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau undang adik-adik untuk Bernyanyi lagi ya Kak. Bernyanyi dari mana Kak Lina? Dari Kidung Ceria nomor 257, Ku Nyanyi Senang. Pakai gerakan yang adik-adik ya. Tetap dengan gerakan ya Iya. adik-adik. Nyanyi senang, nyanyi senang, memujiakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian, kerjakan hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang. Nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak tetap, Tuhanku besar, membuat hidupku tenang selamanya. Ya, adik-adik kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan bernyanyi satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami kembali beribadah di hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami Tuhan boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu, dan boleh menerima berkat Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, meskipun kami ibadah di rumah, kiranya kami tetap bersukacita dan tetap boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik boleh duduk kembali ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya dan siapkan hati adik-adik untuk siap mendengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti sehat semua ya. Kita saat ini akan mendengarkan firman dari Kak Vera. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk berdoa. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau sertai kami yang saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah telinga kami, hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, sertai juga saat ini adik-adik yang sedang ada di rumah bersama dengan orang tua, sehingga bisa bersama-sama mendengarkan firman pada hari ini. Anak mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk membukakan Alkitab. Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab Imamat 1, ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi kembali. Bacaan kita dari Imamat 1, ayat 1 sampai 9. Bila sudah ditemukan, kita akan baca. Judul kita hari ini korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang sudah kita baca tadi. Nah, saat ini kakak akan bercerita. Pada saat itu, Musa dipanggil oleh Allah untuk berfirman bahwa bangsa Israel harus membawakan korban sebagai korban bakaran dan diserahkan kepada imam sebagai korban bakaran, yang dimana imam itu adalah perantara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, dari korban bakaran tersebut terdiri dari
lembu sapi, kambing, dan domba. Dan untuk lembu sapi itu terdiri dari yang jantan yang juga tidak bercela. Nah, syaratnya apa ya adik-adik untuk yang tidak bercela itu? Yang sehat dan juga yang gemuk dan juga yang dia itu banyak lemaknya. Nah, itu terjadi saat Tuhan Yesus belum datang. Dan saat Tuhan Yesus datang, dia berkorban untuk umat manusia. Dia menebus dosa manusia dengan cara disalib. Dan juga dia sudah menebus dosa kita dari kakak, dari adik-adik, dan juga orang-orang. Nah, untuk pada saat ini, kita beribadah di gereja. Saat beribadah, kita melakukan persembahan yang kita terima dari mama dan papa. Uang tersebut diterima mama papa melalui berkat dari Tuhan dan diserahkan lagi kepada adik-adik. Nah, uangnya itu tidak boleh kita lipat-lipat dengan kecil. Dan saat melakukannya, kita tidak melakukan dengan bercanda dengan teman. Dan juga kita harus dengan ikhlas adik-adik. Uang yang diberikan mama dan papa tidak boleh kita kurangkan. Kita harus memberikannya semua dari apa yang diterima dari mama dan papa. Nah, adik-adik, kita juga bisa memberikan persembahan dari hidup kita. Saat kita datang beribadah, kita harus datang dengan hati yang sukacita. Tidak yang bersungut-sungut ya adik-adik. Kita harus dengan gembira. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, walaupun saat ini kita sedang COVID-19, kita juga bisa beribadah di rumah. Bersama mama, papa, adik, dan juga kakak. Kita juga harus melakukannya dengan sukacita. Dan juga kita bisa memberikan diri kita saat di rumah. Kita bisa membantu mama dan papa saat di rumah. Kita juga harus memberikan diri kita untuk menolong dengan sukacita. Bukannya nanti-nanti atau mama ngajak adik-adik untuk bersihkan rumah. Terus adik-adik bilang, nanti dulu mah, aku belum selesai nonton. Atau saat adik-adik sedang main, adik-adik tidak membereskan mainannya, nunggu mama yang beresin. Wah, itu bukan persembahan yang terbaik kita lakukan kepada mama dan papa. Nah, saat kita juga belajar, kita juga bisa memberikan persembahan yang terbaik. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, saat kita belajar, saat kita mendengarkan guru sedang bercerita, saat kita belajar juga di rumah, walaupun kita saat ini sedang sekolah di rumah, kita harus dengan sungguh-sungguh. Bukannya dengan main-main ya, bukannya dengan malas-malesan. Nanti dulu mah, aku belum kelar mainnya, nanti PR-nya bisa aku kerjakan. Tapi kita bisa mengerjakannya dengan cepat. Nah, adik-adik, hidup kita sudah diberikan oleh Tuhan melalui dengan nafas kehidupan. Kita harus melakukannya dengan mengucap syukur. Kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita dan juga senang. Demikian firman dari kakak. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik dan juga dalam kegiatan adik-adik di rumah, di sekolah, ataupun bersama dengan teman-teman. Ingat, lakukannya dengan hati yang bersukacita. Terima kasih adik-adik. Sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas dan juga kakak berharap
adik-adik bisa melakukannya dengan bersukacita. Walaupun kita tidak bersama teman-teman, kita tetap melakukan aktivitasnya dengan bersukacita. Adik-adik, saat ini kita akan aktivitas dan kita akan membuat gerakan dari lagu Kidung Ceria 356. Saat ini kakak akan mencontohkan lagunya dari 2 bait. Nah, untuk hasil video yang sudah kalian buat, kalian harus melakukan lagunya, dinyanyikan dan juga dibuatkan gerakannya. Dan untuk video sudah selesai diberikan pada grup orang tua atau melalui pesan secara pribadi kepada kakak-kakak kelas di kelas masing-masing. Jadi kakak harap jangan lupa kalian memberikan yang terbaik dari hati kalian dengan penuh sukacita. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Dadah! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, firman yang sudah didengar tadi, kita juga lakukan dalam kegiatan adik-adik sehari-hari. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, dengan gerakan ya adik-adik. Mari kita berdoa adik-adik. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk impak kami hari ini, meskipun kami masih di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap prosesnya Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih juga Tuhan buat kedua orang tua kami yang telah menemani kami di pekerjaannya juga Tuhan, dan juga Tuhan kesehatannya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami Tuhan yang sedang menjalani sekolah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau tetap sertai kami di perjalanan kami maupun di kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kami semua Tuhan, warga negara Indonesia Tuhan, di mana kami di tengah pandemi corona di COVID-19 ini Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai dan memberkati kami. Kami juga berdoa buat tenaga medis Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya juga Tuhan, Engkau juga memberkati agar corona ini cepat berakhir. Tuhan Yesus, itu saja Tuhan, doa yang kami panjatkan kepadamu, kiranya Tuhan saja yang memberkati doa kami. Amin. Bapa
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu ya adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya Kak. Boleh. Selamat hari Minggu adik-adik. God